Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa'ada syakirina li ni'amihil mazida min fadlih. Wa tawa'ada man kafar biha bi'alimi adabih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mubdi'ul mu'id. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu hadiyan wa mursyidan ila masalihid dunya wad din. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala abaihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa sairi sahabatihi wa tabi'in wa tabi'ihim ila yaumiddin, amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pengajian hari ini saya akan membahas tentang mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Sesungguhnya di hadapan kita, saudaraku, berbagai macam kenikmatan yang kelak kita akan diperhitungkan atasnya dan dimintai pertanggungjawaban mensyukurinya. Sebab itulah kita harus menggunakannya dengan baik sebagai bantuan untuk mentaati Allah dan pengundang keridhaannya. Tetapi jika kita memakainya secara tidak baik, maka kenikmatan itu akan menjadi tipuan bagi kita tanpa kita sadari. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengkhawatirkan kefakiran atas umatnya, akan tetapi beliau mengkhawatirkan dibentangkannya kekayaan bagi umatnya, sebagaimana telah dibentangkan bagi umat terdahulu, sehingga mengakibatkan persaingan dan kebinasaan. Saudaraku, kita kan sudah tahu kalau saat ini kita telah berada di zaman yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, telah terbentang berbagai macam kenikmatan bagi kita, tetapi banyak orang dari kita salah mempergunakannya. Mereka berbangga-bangga dalam memboroskannya dan salah mempergunakannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menganjurkan kita untuk menghormati makanan, menghargai kenikmatan, dan tidak menyia-nyiakannya. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mencela satu makanan pun. Justru jika beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menyukainya, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam memakannya. Kalau tidak, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkannya. Dan suatu kali pernah menemukan sebuah kurma di jalan. Lalu beliau berkata, andai saja aku tidak takut kurma ini dari barang sedekah, pasti aku akan memakannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menerangkan, andaikan kalau tidak karena ada yang mencegahnya memakan kurma itu, pasti beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memakannya, tidak meninggalkannya begitu saja. Hal ini menunjukkan betapa besarnya perhatian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap kenikmatan dan menjaganya agar tidak tersia-sia. Pernah suatu kali Ummul Mukminin Maimunah radhiyallahu anha menemukan sebuah kurma. Lalu ia memakannya dan berkata, sesungguhnya Allah tidak menyukai kerusakan. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu an berkata, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah masuk rumah dan melihat sepotong roti yang terbuang. Beliau mengambilnya lalu mengusapnya dan memakannya. Lalu bersabda, ya Aisyah,
ahsini jiwara ni'amillah fa innaha ma nafarat an qaumin fa'adat ilaihim. Wahai Aisyah, berdampinganlah yang baik dengan nikmat-nikmat Allah. Sesungguhnya jika ia berlari dari satu kaum, ia tidak akan kembali lagi kepada mereka. Nabi SAW bersabda, "Idza saqatat luqmahu ahadikum falyakhudha falyumit ma kana minha min adan thumma liyakulha wa la yad'ha lisyaitan." Jika terjatuh sesuap makanan milik salah seseorang dari kalian, hendaknya ia mengambilnya dan menghilangkan kotorannya lalu memakannya, dan tidak membiarkannya untuk setan. Bahkan Nabi SAW menyuruh untuk menjilat jari jemari dan di piring. Beliau SAW bersabda, "Innakum la tadaruna fi ayyi ta'amikumul barakah." Sesungguhnya kalian tidak mengetahui di mana letak keberkahan pada makanan kalian. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, wabil khusus yang mendengarkan, hal ini semua merupakan penghormatan dan penghargaan terhadap nikmat Allah, dan menghindari sifat sombong, menyanyiakan makanan. Jika engkau membandingkan antara ajaran Nabi SAW mengenai hal ini dengan apa yang banyak dilakukan oleh orang-orang saat ini, menghinakan kenikmatannya, menyia-nyiakan makanan dengan boros, hal ini menunjukkan perbedaan yang sangat besar dan perlu dikhawatirkan mereka akan segera menerima hukuman. Bisa engkau lihat di acara-acara pernikahan mereka mengadakan pesta besar-besaran dengan aneka ragam makanan yang lezat, tetapi yang dimakan cuma sedikit, sedangkan kebanyakannya dibuang di tempat sampah. Akibatnya timbullah dua dampak negatif. Yang pertama, berbuat boros dan merusak harta. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Surat Al-A'raf ayat 31. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Allah juga berfirman dalam surat Al-Isra ayat 26 dan 27. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Yang artinya, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Yang kedua, merendahkan nikmat dan membuangnya di tempat kotoran, di tempat sampah. Jika Nabi SAW saja seperti yang kita dengar tadi, beliau menyuruh mengangkat potongan roti, dan beliau sendiri mengambil kurma di tengah jalan, serta menyuruh mengambil sesuap makanan yang jatuh agar dibersihkan lalu dimakan, dan menyuruh untuk mengisap jari jemari dan menjilat sisa makanan pada piring agar tidak menyia-nyiakan nikmat Allah. Lalu bagaimana dengan orang yang berani membuang beraneka ragam makanan dan daging-daging di sampah? Sudah pasti hal ini kejahatan yang besar dan kemungkaran yang terang, yang dikhawatirkan akan turunnya hukuman yang berat dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, hewan sembelihan yang banyak yang disembelih untuk dimakan dalam perayaan ini, pemiliknya sadar bahwa nantinya hewan ini tidak akan dimakan. Jadi ia menyembelihnya dengan tujuan untuk riya dan menyombongkan diri.
Hal ini juga suatu kejahatan yang besar, yaitu membunuh hewan secara sia-sia. Karena hewan yang boleh dimakan itu tidak boleh disembelih kecuali untuk kebutuhan dimakan saja. Ibnu Umar meriwayatkan secara marfu, tak seorang pun yang membunuh seekor burung kecil atau lebih tanpa alasan yang tepat, melainkan kelak Allah akan menanyainya tentang burung itu. Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, apa haknya?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Menjembelihnya dan memakannya, bukan memotong kepalanya lalu membuangnya." Dalam riwayat lain disebutkan, barang siapa yang membunuh seekor burung secara sia-sia, kelak di hari kiamat ia akan mengeluh kepada Allah. Ia berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya si fulan membunuhku sia-sia dan ia telah membunuhku untuk dimanfaatkan. Dan ia tidak membunuhku untuk dimanfaatkan." Hendaknya bertakwa kepada Allah, saudaraku. Mereka yang mendatangkan puluhan ekor kambing lalu menyembelihnya pada acara-acara, kemudian membuang dagingnya sia-sia di sampah bersama kotoran lainnya, bukankah mereka kemarin masih miskin, tidak mempunyai apa-apa? Apakah mereka merasa aman dari pencabutan nikmat? Tidakkah mereka sadar peperangan, kehancuran, dan kelapa yang terjadi di negara-negara tetangga? Tidaklah mereka melihat orang-orang berdatangan ke negeri ini hanya untuk mencari sesuap makanan? Tidaklah mereka mengetahui bahwa para salaf dahulu sangat takut kalau kenikmatan dibentangkan bagi mereka? Maka hal ini menjadi anugerah yang dipercepat untuk mereka di dunia. Mereka berkata, barang siapa yang telah menghabiskan kesenangannya dalam hidup duniawinya dan bersenang-senang menikmatinya, maka derajat mereka di akhirat akan berkurang. Karena siapa saja yang telah membinasakan dirinya menikmati kesenangan yang mubah, maka jiwanya akan condong kepada duniawi. Dan setiap kali ia mengikuti hawa nafsunya, maka dirinya akan tertarik kenikmatan yang lainnya, hingga ia sulit untuk menolaknya, bahkan bisa mengajaknya menikmati kesenangan yang haram. Hal ini saja menggunakan kenikmatan yang mubah, lalu bagaimana kalau dengan cara yang berlebihan dan menyombongkan diri? Tiada daya maupun kekuatan kecuali milik Allah yang maha tinggi lagi maha agung, saudara. Saudaraku, Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Fatir ayat 5, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatad dunya wa la yughrannakum billahil gharur. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan sekali-kali janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Saudaraku, yang terakhir, bertakwalah, selalu bertakwalah dan takutlah kepada Allah. Berpuasalah di siang hari yang panas untuk menyambut panasnya hari kiamat, dan sholatlah di malam hari yang dingin untuk menyambut dinginnya kubur. Bersedekahlah secara rahasia untuk menyambut kesulitan di hari kiamat, karena kalian masih mampu mengerjakannya sebelum tibanya hari yang dipenuhi penyesalan dan harapan.
Karena setiap orang mati pasti merasa menyesal karena tidak dapat menambah amal-amal kebajikan, dan berharap kiranya dapat hidup lagi untuk menambah amal-amal kebajikan yang telah mereka lakukan. Tetapi kematian yang telah menutup kesempatan bagi mereka. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla. Astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sadaqallahul adzim. Yang artinya, sampai jika kematian telah mendatangi seseorang di antara mereka, maka ia berkata, Tuhan, kembalikanlah aku agar aku sempat beramal soleh yang dahulunya aku tinggalkan. Tidak, sesungguhnya itu adalah ketetapan yang telah diucapkan, dan di belakang mereka ada alam barzah sampai hari dibangkitkannya manusia. Demikianlah saudaraku tentang pembahasan mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat biarpun singkat. Kurang lebihnya seperti biasa saya mohon. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Wahdini li shalihil a'mali wal akhlaq. Innahu la yahdi li shaniha wa la yashrifu an sayyiha illa anta. Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan salihan wa rizqan halalan wa khairan katsiran wa syarran ba'ida birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min fitnatid dunya wa min adabil qabri wa min adabil akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.